Lalu efektifkah jika rencana work from anywhere alias kerja dari mana saja ini diterapkan untuk aparatur sipil negara atau ASN? Kita akan bahas bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, lalu ada Rian Nugroho, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia atau MAKPI, dan Jo Hermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Baik, saya ke Pak Eri dulu sebagai pemerintah yang ada di daerah, di Surabaya tepatnya. Pak Eri, kalau melihat kebijakan WFA ini, kira-kira pemetaan di daerah di Surabaya khususnya bagaimana sejauh ini? Jadi gini Mas, tahun 2023 saya itu ingin membuat pekerjaan lebih efisien, lebih efektif. Oke, dengan cara? Sehingga pada waktu itu kami melakukan work from anywhere dimanapun. Sehingga kami melakukan kerja itu bukan lagi di kantor, tapi di balai RW. Salah satu adalah pendekatan ke masyarakat, kedua pelayanan lebih cepat. Ketika kami lakukan itu, maka pekerjaan di kantor semakin berkurang, tidak ada orang yang ada di dalam kantor. Tahun 2023 banyak yang menanyakan ke kami, oh pelayanannya maka tidak jadi lebih bagus. Akhirnya ada pro kontra, tapi kami tetap jalan. Karena yang kami cari adalah efektif dan efisien dalam pekerjaan, lebih dekat dengan ke masyarakat. Dan ternyata hasilnya lebih cepat. Jadi perizinan tidak ada yang terlambat, adminduk tidak ada yang terlambat, masyarakat lebih mengerti untuk memangkas caranya lewat aplikasi, karena kami semua lewat aplikasi, Mas. Dan ternyata dari semua yang kami lakukan, masyarakat lebih aware, lebih senang, lebih cepat pelayanan. Ternyata ada efisiensi yang luar biasa di kantor kami ketika bayar listrik, ketika ada untuk air. Karena mohon maaf Mas, saya itu dulu PNS juga. Nah, kalau di kantor itu kan biasanya kami datang, nyalain komputer, setelah itu sampai pulang, itu komputernya nyala. Kerja apa tidak kerja, ya tetap nyala. AC-nya nyala, ya itu. Sehingga itulah yang akhirnya tanpa kami sadar, efisiensinya sangat tinggi ketika ada bayar listrik, ketika ada air. Itulah yang kami cari. Jadi yang kami lakukan bukan efisiensi terkait apa, tapi kami mau efisiensi pekerjaan, ternyata imbasnya pada efisiensi anggaran. Lakukan, betul. Nah tapi begini Pak Wali. Kalau itu kan, kalau saya lihat tadi itu kan pelayanan administrasi kependudukan lah ya. Ini untuk mengurus KTP, kartu keluarga dan segala macamnya. Ini bekerja di balai RW. Tapi bagaimana dengan pelayanan lainnya? Misalnya di bidang kesehatan, puskesmas begitu. Ini apakah juga sudah ada mapping soal sektor-sektor lain jika WFA nanti di Surabaya? Jadi memang tidak semuanya bisa dilakukan WFA. Salah satu contohnya adalah rumah sakit, karena rumah sakit itu orang datang. Sehingga kalau di tempat kami untuk perizinan atau kesehatan itu kami lakukan di satu nakes satu RW. Jadi di tempat kami itu ada satu RW satu nakes. Satu nakes ini adalah perawat ya, bidan begitu, yang nanti dia akan dikomandani oleh satu dokter. Jadi satu dokter, bahwa RW dipegang oleh satu dokter, tapi nakesnya ada di masing-masing itu. Sehingga ketika di masing-masing RW, ketika ada yang sakit, maka nakes ini melaporkan ke RW-nya, ke dokternya, penanggung jawabnya. Sakitnya apa? Akhirnya lari dikasih obat. Jadi tidak sampai ke puskesmas. Itu yang kita lakukan. Tapi yang puskesmas tetap ada, harus tetap ada. Yang di rumah sakit juga tetap ada. Jadi yang kami lakukan tidak yang di rumah sakit, tapi seperti perizinan, setelah itu adminduk. Terus setelah yang lainnya kami lakukan di luar, tidak di kantor. Ya artinya harus ada mapping dari kepala daerah juga ya Pak Eri. Betul, kepala daerah harus tahu. Nah kalau jadi kepala daerah kan mana yang bisa dilakukan di luar dan mana yang tidak, ya harus tahu lah kepala daerah itu. Prioritas mana saja yang bisa dilakukan efisiensi atau tidak. Saya ke Prof Jo, kalau begitu Prof Jo, Anda sebagai orang yang sering juga bersinggungan dulu dengan para kepala daerah. Ini berarti kan akan tergantung dengan kecakapan kepala daerah melakukan mapping. Jika ini diterapkan secara nasional, kondisinya akan seperti apa kira-kira menurut Prof Jo? Nah, kalau secara nasional itu kepemimpinan kepala daerah itu sangat beragam. Jadi ala wali kota Surabaya, ala bupati di Sidoarjo atau bahkan di Kupang gitu ya, di Sumatera, di Kalimantan sana bisa berbeda-beda. Ya, jadi belum tentu leadership ala Eri ini bisa sama dengan di tempat itu dia. Jadi mau turun ke lapangan gitu ya. Nah juga ada bupati wali kota Tangerang gitu. Nah, itu mungkin saja. Jadi oleh karena itu memang kalau kepemimpinan saya kira itu tidak menjamin. Nah ada dua nih yang penting nih, bahwa kategori pekerjaan itu ada yang memang bisa work from anywhere, terutama
pekerjaan office works ya, kantoran dan layanan-layanan seperti yang Pak Wali lakukan dengan ala kepemimpinan terjun lapangan. Tapi ada namanya kerjaan field works. Field works itu orang harus ke lapangan, harus kerja di bawah. Namanya pekerja-pekerja di sektor perhubungan, di sektor-sektor yang terkait dengan pekerjaan umum, ya, layanan-layanan publik yang sifatnya harus muncul pertamanan ya. Nah itu nggak bisa Ya. pakai web, harus tetap field works ya, dia ada di bawah. Oke. Nah kalau itu nggak ada, Ya. terganggu layanan itu. Tapi begini, Prof. Jo, bagaimana caranya agar para kepala daerah ini punya pemikiran yang sama dengan Pak Eri misalnya ini sebagai wali kota Surabaya? Karena ya tadi seperti Prof. Jo bilang, polanya akan berbeda-beda, sedangkan program ini akan diterapkan secara nasional. Bagaimana menyeragamkan ini? Nah itu dia. Jadi mungkin nih katanya mau retreat nih, retreat. Ya. Nah dikumpul di situ pusat beri bimbingan, ya. Nanti wali kota Surabaya mungkin harus share the experiences-nya kepada kawan-kawan yang lain. Kan dia ini udah 1 kali periode. Ada pendatang baru, newcomers ini banyak tuh. Pasti, setelah pilkada apalagi. Iya, jadi itulah mungkin mereka bisa memberi inspirasi saja, tapi belum tentu karena karakter leadership Itu itu dia. ya yang sukanya di kantor itu gimana ya kan, nah diubah dengan ceritanya Pak Eri nggak mungkin ya kan, jadi seketika. Oke. Nah ini perlu ada terus pendampingan, pembinaan dari pihak Kemendagri, jadi Ya. pemerintah harus Oke. aktif. Kalau enggak ini bisa nggak jalan. Oke, kalau gitu begini, saya ke Pak Rian. Kalau begitu dengan keberagaman karakter kepala daerah dan meskipun nanti kalau memang ada retreat menyeragamkan pandangan untuk misi efisiensi ini. Nah, tapi karakter yang berbeda-beda itu ujung-ujungnya akan efektif nggak sih sebenarnya work from anywhere ini jika diterapkan secara nasional untuk mengefisienkan anggaran? Oke, pertama saya sepakat dengan Prof. Jo, menurut saya juga ini, Pak Eri ini best practice ini. Jadi begini, ada yang namanya 2 level, 1 level kreatif, 1 level basic dasarnya. Nah, ada 4 jenis pelayanan publik, yang satu bersifat pelayanan dasar dalam arti dia itu survivability, itu ada pertahanan, keamanan, keadilan. Sekarang itu dia antara 5-10% lah itu going digitalnya. Tapi nanti kalau dia betul-betul itu going digital, maksimum 50% karena pertahanan nggak bisa pakai di jarak jauh, itu ada kan perang juga itu, jadi ada 20-50%. Nah, pelayanan yang kewargaan yang itu administrasional itu KTP, KK macam-macam itu ya, perizinan juga itu sekarang itu antara 5-20%, itu bisa naik sampai 20-80%, itu yang di level di situ. Nah, ada juga pelayanan pengembangan, misalnya ada pendidikan, kesehatan itu ya. Kan itu barangkali 5-20%, itu bisa sampai 20-70%. Nah, ada pelayanan khusus yang darurat, itu misalnya adalah pelayanan crash program, makan bergizi gratis. Itu paling banter 20%. Jadi saya udah kirim kepada Kompas itu gambarnya itu. Jadi mapping dulu. Jadi dengan benar nggak gebiau ya, tadi Prof. Jo katakan tuh nggak bisa supaya itu virtual gitu. Dengan mapping itu di atasnya baru ada kreativitas. Sehingga saran saya jangan dibuat model penyeragaman. Tadi Mas hostnya saya lupa namanya. Jangan penyeragaman, Okay. tapi ada namanya itu asimetrik karena yang namanya di teman-teman di Jawa Timur udah literasi digital tinggi. Tapi mungkin di kawasan Papua, Nusa Timur belum, jadi nggak boleh seragam. Dan saya sangat sepakat dengan Prof. Jo tadi. Mungkin ada nanti Pak Eri yang bercerita di retreat tadi ya, tapi ada juga dari mungkin Maluku cerita. Jadi tidak boleh penyeragaman karena Indonesia beda-beda. Dengan demikian terjadi yang namanya itu kesetaraan di dalam pelayanan publik. Tapi kedua, kuncinya adalah mapping memang ya. Ya, mapping saya udah kirim ke nanti saya kirim buat teman-teman juga. Nah, yang kedua adalah kalau work from everywhere itu memang pantas dilakukan di pemerintah pusat. Karena apa? Coba tanya Pak Prof. Jo tadi, di pusat itu kerja cuma 6 itu, yaitu namanya keamanan, justisi, kemudian keuangan, cuma 6. Yang lain di kabupaten kota. Jadi justru yang ditingkatkan efisiensinya itu di pusat.
dikurangi kerjaannya karena nggak ada kerjaan lain publik kecuali yang tadi, misalnya maaf ya, Setnek melayani presiden bukan publik itu, Kemdagri melayani Pemda bukan masyarakat, jadi nggak boleh cari-cari gitu loh. Nah, yang tepatnya Pak Eri ini nggak boleh diurangi banyak-banyak karena pelayanan publik itu ada di kabupaten kota. Nah, ini nanti kita perlu ubah lagi, sempurnakan lagi lah. Masalah turunan dari undang-undang kita 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi pusat itu kecil, kemudian provinsi lebih kecil lagi supervisor, bawah itu gede. Yang sekarang jadi kan semuanya berusaha gede gitu loh. Jadi masalah WFA, work from everywhere, ini berbeda antara pemerintah pusat nasional, pemerintah provinsi, Kapkot. Kalau yang namanya pusat harus WFA itu, provinsi mungkin lebih sedikit lagi, tapi Kapkot nggak selalu, bahkan itu fisik. Kenapa? Masyarakat itu loh pengen disentuh, nggak bisa pakai digital aja gitu loh. Ya kalau masyarakat Surabaya bisa, kalau yang lain nggak bisa gitu kira-kira. Jadi intinya mapping itu bukan hanya di dinas-dinas tertentu di daerah, tapi juga tergantung daerahnya. Tidak semua daerah bisa diterapkan seperti itu kalau kata Prof Rian. Nah, kalau karakter Surabaya, saya tanya juga ke Pak Wali kalau gitu. Kalau karakter Surabaya, saya ulangi, Anda kan tangkap tadi. Jadi perbedaan bukan cuma yang namanya itu, tapi pusat daerah. Iya, pusat daerah juga ya. Kayak Kristos tadi. Oke, silakan. Ya. Nah, kalau gitu karakternya Surabaya ini cocok nggak Pak Wali kalau gitu diterapkan WFA? Jadi tergantung dari pimpinan daerahnya ya Mas. Contoh gini, kalau di Surabaya yang tidak bisa WFA itu adalah kesehatan. Dinas, bukan kesehatannya. Bukan ke dinas kesehatannya, tapi puskesmasnya sama rumah sakitnya. Tapi kalau dinas kesehatan, dia harus turun ke bawah. Dia nggak perlu ke kantor. Tapi dia langsung ke perkampungan, ke balai RW. Karena gini, di Surabaya ketika saya jadi wali kota, itu ada visi misi dari wali kota. Setelah itu kepala dinas harus paparan memiliki visi misi yang sama dengan wali kota. Kegiatan apa? Kebutuhan dasar. Yang tidak boleh digerakkan, yang untuk kebutuhan dasarnya saja. Sisanya dia itu baru bisa untuk anggaran lainnya. Kebutuhan dasarnya visi misinya apa yang menunjang wali kota. Dan kebetulan kami ini sudah menggunakan aplikasi, betul tadi disampaikan Pak Rian, nggak semuanya sudah begini. Kami itu ketika kerja dimanapun, kerjanya pakai aplikasi sehingga langsung naik ke kinerjanya dia untuk mengejar kinerja sama nggak dengan kinerjanya wali kota. Jadi kepala dinas itu harus buat output outcome di lewat aplikasi sesuai dibagi sampai dengan ke anak buahnya sampai output outcome per hari. Sehingga dia kerja dimanapun bisa. Sehingga seperti PU Bina Marga saja di lapangan nggak pernah di kantor. Jadi yang di kantor itu cuman puskesmas, rumah sakit, terus pendidikan, sekolah-sekolah gitu. Tapi yang lainnya seperti PU Bina Marga, Cipta Karya, terus dinas-dinas lainnya di Spenduk, itu semuanya ada di lapangan. Pak Wali, kalau gitu kita di-share juga dong dengan tadi Anda punya mekanisme seperti tadi, ini juga awalnya kan ingin langsung menyentuh ke masyarakat, tapi ternyata ada efisiensi begitu ya dengan kerja di lapangan. Boleh di-share juga berapa banyak yang bisa diefisienkan anggaran di Kota Surabaya? Jadi ketika kami terkait dengan ATK dibandingkan dengan APBD-nya ya, jumlah APBD-nya ya Pak Wali ya? Ya, dengan ATK yang ada di APBD semua Kota Surabaya itu dari 100% di tahun 2022, itu di 2023 kami hanya menyerap 30%. Dari 100% yang kita anggarkan. Listrik airnya itu hanya 40%. Yang terserap dari 100%. Sehingga di tahun 2025 ini kami anggarkan cuma sekitar 40% dan 30%. Karena betul Pak Rian tadi sampaikan dan Prof Jo, kalau orang pertama disuruh langsung juga kaget Pak, juga kaget lah itu kan memang. Nominalnya berapa Pak Wali? Kalau boleh tahu nih, nominal penghematannya berapa? Penghematan kami hampir 1 triliun dari seluruh. Hampir 1 triliun, luar biasa. Ya, dari ATK, listrik, setelah itu air, terus yang lain-lainnya itu ada hitungannya sampai dengan hampir 1 triliun. 1 triliun, kalau gitu Prof Jo, saya ke Prof Jo ini benar-benar bisa jadi percontohan kalau gitu di Surabaya nih Prof Jo? Banget, itu 1 triliun itu pemangkasan kah Pak Eri, Pak Wali? Oh, bukan Pak, bukan. Jadi kami lakukan ini tahun 2023 Pak. Ya. Jadi kami lakukan efisiensi di luar, sehingga itu ada penghematan. Setelah itu baru tahun 2024, kami lakukan tidak lagi menggunakan anggaran yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Baru tahun ini saya baru tahu ada efisiensi anggaran loh. Kok saya maksud saya bukan efisiensi anggaran Prof Jo, tapi kami efisiensi pekerjaan. Tapi dampaknya kepada efisiensi anggaran akhirnya. Baru di sini saya baru terasa ketika teman-teman ke lapangan itu lebih cepat kerjanya dan dia tidak perlu ke kantor begitu. Ini cocok nggak Prof Jo untuk jadi percontohan di nasional kalau gitu? Ya ini saya menarik ya.
Kota Surabaya itu faktor penentunya leadership. Yang kedua adalah kemampuan keuangannya Kota Surabaya itu ya. Ya. Ya baik ya. Betul. Kalau daerah-daerah rata-rata ya, kota ini yang kayak Surabaya ini hitung jari nih Pak Wali, yang punya PAD bagus ya, kota Surabaya, kota Tangerang Selatan, kalau kabupaten Badung. Tapi mayoritas 415 kabupaten dan 93 kota kita itu kekurangan fiskal, namanya dia belum diri fiskal. Yang kedua juga ada konteks penggunaan teknologi informasi, ya layanan publik dengan teknologi informasi masih terbatas. Aplikasi kayak Surabaya kan macam-macam diaplikasikan. Ya. Nah, di tempat lain itu susah. Nah, terbatas, belum lagi infrastruktur teknologinya belum terbangun. Ya di luar Jawa, di Papua, Maluku misalnya kan. Nah, jadi harus dibuat kategori-kategori lah kalau kita pilih. Lagi-lagi mapping ya Prof ya. Kategori 1 kayak Surabaya, kota besar. Kategori 2 kota sedang. Kalau kabupaten besar, kabupaten sedang. Jadi nanti dengan begitu dia disesuaikan dengan kondisionalitasnya, baru kita bisa efektif ya menyerapkannya. Jadi jangan pakai Surabaya di semua daerah. Iya, agak susah juga memang kalau kontur daerahnya juga tipikal daerah juga berbeda. Ini agak susah juga. Kalau Surabaya punya akselerasi PAD yang sangat baik begitu ya, belum tentu juga misalnya di Indonesia Timur, di kota-kota di Indonesia Timur ini juga. Izin Mas, contoh seperti Dispenda Prof Jo tadi sampaikan, Dispenda itu saya tidak boleh di kantor. Semuanya turun ke bawah dengan aplikasi untuk lihat hotel, jadi nggak usah di kantor. Kalau Dispenda itu betul tadi disampaikan, kami punya fiskal yang kuat ketika dari pendapatan asli daerah kami. Salah satunya adalah PAD dari hotel dan restoran. Kalau teman-teman ini di kantor terus, ya susah. PAD kita nggak bisa naik. Itu betul sampaikan Prof Jo tadi. Mungkin daerah berbeda-beda nanti tipikalnya. Iya. Nah kalau gitu saya ke Pak Rian. Pak Rian, kalau gitu bagaimana kalau diterapkannya hanya di kota-kota besar kayak misalnya Surabaya, Bandung, Medan, apalagi Yogyakarta, kota-kota besar saja. Bagaimana? Apa cocok dengan sistem seperti ini? Jadi ini seperti Prof Jo sampaikan tadi ya, bahwa yang perlu leadership yang ngerti. Balik lagi ke leadership kepala daerahnya. Kalau nggak ngerti nanti jadi leader yang nggak sip nanti itu. Main ajar aja itu. Jadi seperti Pak Eri, beliau tahu mana yang dikesui, mana yang tidak. Dan dengan demikian kita ini beda-beda loh. Tapi kalau dengan Pak Rian, kalau dengan supervise-nya pemerintah pusat misalnya dari Kemendagri itu ikut juga mengawasi para kepala daerah ini, apakah bisa seperti itu? Terlalu jauh, kita punya gubernur itu. Nah itu, kalau gubernur misalnya. Kalau nggak kerja gubernur nanti itu. Kan Mendagri jangan kerja lagi, kebanyakan kerja Mendagri itu. Repot nanti itu. Semua diurusin itu. Gubernur kasih kerjaan, itu supervisor. Kemudian lihat, nanti Pak Eri yang saya harapkan Pak Eri ya, nanti undang Prof Jo ini Pak Eri untuk dievaluasi efektif nggak itu, karena jangan sampai mappingnya keliru, karena Prof Jo ini profesor kita ya. Jadi mappingnya kalau mappingnya betul, kemudian itu efektif, efisien, kemudian diangkat nasional. Jadi tidak boleh yang namanya best practice itu menggunakan pendekatan looking itu kira-kira aja deh gitu, nggak bisa. Harus terukur, akademikal, ada ilmunya, baru dibagikan. Jadi mohon izin nanti kalau dibagikan di teman-teman retreat ya Pak Eri ya, jangan kemudian asal dibagikan. Tapi tanya Pak Jo dulu, Prof Jo tanya, Prof Jo betul nggak di mappingnya nih? Karena beliau profesor, udah tahu ilmunya itu, filosofinya. Nah kalau beliau udah betul, baru sampaikan. Nah ini mumpung ada Prof Jo ini, jadi kita daya gunakan Profesor Jo. Jadi intinya juga apapun mekanismenya, sistemnya adalah outputnya adalah untuk melayani pelayanan publik tidak terganggu, tapi juga ada yang efisien. Seperti yang dilakukan Pak Eri tadi, pelayanan publiknya malah lebih cepat, tapi ujung-ujungnya malah efisien begitu dengan tidak bekerja di kantor. Baik, terima kasih pandangannya Bapak-Bapak malam hari ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, lalu Pak Rian Nugroho, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia atau MAKPI, dan Jo Herman Sajohan, Profesor Jo Herman Sajohan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Bapak-Bapak.